Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rina Syedinat. Sekarang kita sudah sampai di bab 3 about networking models. Di sini akan ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, konsep networking models. Yang kedua, TCP atau IP models. Yang ketiga, encapsulation dan decapsulation. Dan yang terakhir yaitu OSI layer model. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Konsep networking model. Jika kita berbicara tentang networking model, itu identik sekali dengan jaringan komputer. Nah, jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Yang tepat untuk memulai pembelajarannya mulai dari vendor-vendor seperti Cisco, Microtik, dan lain-lain, yaitu dengan memperkuat dasar dari jaringan komputernya. Jadi, kita harus menguatkan basic dari jaringan komputernya. Langkah yang tepat untuk memulainya adalah dengan belajar networking models. Nah, apa itu networking models? Networking models adalah aturan yang mendefinisikan perangkat komputer agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Maksudnya adalah bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP atau IP model yang dibuat oleh Department of Defense atau DoD, dan OSI model yang dibuat oleh International Organization for Standardization. Nah, sebelum ada networking model, setiap vendor memiliki modelnya masing-masing. Pada tahun 1974 sempat ada vendor yang membuat networking model sendiri, yaitu vendor IBM yang membuat sistem arsitektur network atau SNA. Lalu dilanjutkan dengan vendor-vendor lain yang membuat networking model sendiri. Nah, karena setiap vendor menggunakan model masing-masing, maka akan menimbulkan masalah, yaitu jika suatu jaringan komputer terdiri dari beberapa vendor yang memiliki networking model masing-masing, maka akan jadi masalah saat menghubungkan vendor-vendor tersebut sehingga sulit terhubung. Kemudian diciptakan sebuah networking model yang bernama TCP atau IP, yang sudah terkenal sebagai networking models yang digunakan oleh beberapa vendor terkenal. Menggunakan networking models ini, vendor-vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Di sini misalnya ada sebuah vendor yaitu IBM, lalu ada vendor satu yang merupakan Cisco, dan vendor dua yang kita misalkan sebagai Microtik. Ketiganya ini bisa saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain karena networking model yang digunakan adalah TCP/IP. Lalu yang berikutnya, TCP atau IP models. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini sering digunakan. Jadi TCP/IP mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer, utamanya yang berbeda network, itu bisa saling berkomunikasi. Untuk membantu dalam memahami, setiap networking model dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer, namun penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Layer-layer dalam TCP/IP itu secara dokumentasi hanya ada 4, yaitu application, transport, internet, dan juga internet access. Namun dalam real network atau penerapannya, beberapa menganggap mereka memiliki 5 layer, yaitu application, transport, network, data link, dan physical. Kita akan membahas satu persatu dari layer-layer ini. Yang pertama yaitu layer application. Layer ini berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berkala. Di antara contoh service dari application layer antara lain HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, dan sebagainya. HTTP digunakan ketika kita mengakses suatu web server. SMTP digunakan untuk mengirim email, IMAP digunakan untuk menerima email, dan SSH untuk menerima.
Nah, di dalam web yang kita akses tentunya ada sebuah web server. Nah, dalam web server ketika klien merequest sesuatu, maka web server akan mengirimkan hasil requestan tersebut diawali dengan HTTP header dan diikuti oleh beberapa data lain yang juga akan di-request oleh klien tadi. Lalu layer yang berikutnya yaitu layer transport. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan atau memberikan servis ke application layer. Transfer data. Untuk transport layer ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP adalah error recovery mechanism. Jadi pada TCP ketika ada error maka dia akan langsung menghubungi klien dengan adanya tulisan 404 not found. Dan di sini ada protokol yang digunakan oleh transport yaitu TCP dan UDP. Yang pertama TCP ini lebih reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. Lalu ada UDP. UDP ini lebih cepat. UDP digunakan untuk video streaming games dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan transfer data. Lalu ada layer yang berikutnya yaitu network. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Ini ada yang termasuk dalam network. Yang pertama addressing. Addressing adalah IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat jaringan komputer. Yang kedua ada routing, adalah salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat sampai tujuan. IP atau Internet Protocol terdapat dalam network layer atau layer ketiga dalam OSI layer, digunakan untuk mengadreskan untuk komunikasi antar perangkat jaringan. Terdapat dua jenis IP address yaitu IPv4 dan IPv6. Lalu layer yang terakhir yaitu data link dan physical. Di sini saya jadikan dalam satu pembahasan ya teman-teman. Nah, data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer adalah FCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism, hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer atau mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Dari yang berikutnya yaitu encapsulation dan decapsulation. Jadi encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation adalah sebaliknya. Jadi encapsulation itu dari sender ke receiver, sedangkan decapsulation itu dari receiver ke sender. Ada name of TCP/IP message. Jadi di sini data merupakan sebagai application layer. Application layer ini hanya berisi data. Lalu di bawahnya ada transport layer yang terdapat TCP dan juga data. Disebut sebagai segmen. Lalu di bawahnya transport ada network layer yang berisi data, TCP header dan juga IP yang disebut sebagai IP packet. Lalu yang terakhir di lapisan paling bawah ini ada data link layer yang di dalamnya ada data link, TCP, IP, disebut juga sebagai frame. Nah, kalau decapsulation itu dari bawah ke atas ya teman-teman. Lalu yang berikutnya yaitu OSI model konsep. Ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar.
Banyaknya vendor tadi, bagaimana upaya agar bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut dengan OSI 7 Layer Model. Nah, di sini ada layer-layer yang terdapat pada OSI. Yang pertama application layer, kedua presentation layer, session layer, transport layer, network layer, data link layer, dan juga physical layer. Nah, 7 layer ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama lower layer yang berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session, yaitu jadi layer application, presentation session, dan transport ini termasuk dalam lower layer. Sedangkan untuk network layer, data link, dan physical layer ini termasuk dalam upper layer, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir. Sekian materi di bab 3 ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.